Halo adik-adik. Nah, sebelum kakak sampaikan salam ya. Nah, apabila kakak bilang salam, maka kalian menjawabnya. Kakak doakan semoga yang menjawab salam kakak ini semakin semangat dan ceria pada hari ini. Dan semoga yang jawab salam kakak pada hari ini menjadi kebanggaan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, awalan Allah Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madhuna wa al-bilad wa rijal asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang terhormat kepada guru-guru pengajar kelas 6 dan adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, wow, serta para hadirin sekalian yang bersemangat pada hal ini. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dari kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang sangat bermanfaat kali ini. Nah, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, maka beliau pun akan berkenan memberikan syafaatnya di akhirat kelak loh adik-adik. Amin, 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 amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya semua? Wow, beraneka ragam ya jawabannya. Nah, maka dari itu, apabila kakak bilang apa kabar, maka kalian jawab dahsyat. Oke, gimana adik-adik? Bisa mengikutinya? Nah, oke. Apa kabar? Wow, dahsyat. Itu yang sangat kakak membuat diri ini semakin bersemangat, karena kalian juga sangat antusias untuk memandangkannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, nah, pada kali ini kakak ingin menyampaikan materi yang berjudul meraih kebahagiaan dalam berbakti kepada orang tua. Nah, baik adik-adik, di sini kita sebagai muslim itu selain wajib melaksanakan sholat, ternyata kita juga wajib loh. Ada yang tahu wajibnya itu kita ngapain? Apa? Baca Quran, betul. Memberi zakat, memberikan sedekah. Nah, ini dia yang lebih tepatnya. Apa? Kalian tahu? Oke. Berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini sebagai salah satu amalan birrul walidain, atau bisa disebut berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan kita memberi kebaikan atau kita berkhidmat kepada keduanya, serta kita mengikuti arahannya selain yang dilarang oleh Allah, dan kita juga mendoakan orang tua kita apabila telah wafat. Nah, jadi kita diwajibkan berbakti kepada ibu bapak kita sesuai isi yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Ada yang tahu isinya apa? Nah, kakak bahas ya di sini. Nah, bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan berbuat baik juga kepada orang tua. Nah, jadi coba kalian bayangkan adik-adik,
jasa kedua orang tua kita yang dari awal merawat kita dari di kandungan seorang ibu sampai kalian sudah sebesar ini loh. Dan kalian tak akan menyangka bahwasanya kalian tak akan mampu buat menghitung seberapa banyak jasa yang telah orang tua kalian lakukan, yang telah mereka kerjakan untuk membagian atau membesarkan kalian. Itu sangat besar jasanya sehingga tak terkira berapa jumlahnya. Oleh karena itu, perilaku taat kepada orang tua ini memang menjadi keharusan bagi kita seorang anak, ya, sebagai wujud birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Nah, taat kepada orang tua menjadi bagian dalam etika Islam untuk menunjukkan kebaktian kita kepada agama, untuk beribadah kepada Allah. Jadi, menurut para ahli, baik itu ulama maupun guru, ustadz maupun saja, nah itu mereka bersepakat loh bahwasannya hukum taat dan patuh kepada orang tua itu yaitu fardu ain. Jadi itu sangat bisa dibilang itu wajib bagi kita seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, perilaku hormat dan yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua itu sangat banyak dan tak perlu susah atau banyak pemikiran. Kalau ngerjain ini kan berat, kita masih anak-anak, belum bisa. Nah, salah satunya dengan cara apa? Yang pertama, kita membantu meringankan pekerjaan orang tua. Apabila orang tua sedang nyuci piring, nah kita antusias untuk bilang kepada orang tua kita, mama atau bapak atau ibu, aku mau bantu dong bersihin piringnya atau bersihin gelasnya. Atau bisa juga kita berdoa, meminta kemudahan setiap agar kegiatan dari orang tua kita yang sedang mencari nafkah itu dimudahkan dan kita juga lebih giat untuk melakukan kegiatan karena kita juga dipermudah. Nah, selanjutnya juga kita harus belajar yang rajin. Nah, belajar yang rajin ini tidak hanya kita datang ke sekolah terus belajar habis itu pulang, tapi kita juga di situ kita juga banyak bertanya loh adik-adik, entah itu kita tanya ke guru, pak guru atau ibu guru, kalau mau jadi, misal cita-cita kamu mau jadi guru, pak guru kalau mau jadi guru tuh gimana sih caranya? Nah, atau enggak kalau kalian ingin membahagiakan orang tua itu gimana pak guru? Nah, ada juga kalau kalian punya bakat atau kalian punya hobi semisal main bola atau enggak menggambar atau juga bermain poli dan segala macam, atau kalian juga pinter di hitung-hitungan matematika, nah kalian bisa mencoba untuk ikuti lomba dan siapa tahu kalian bisa menjadi juaranya, atau tidak kalian belajar untuk mencoba kalah dan terus menggali dan mencoba lagi agar kalian bisa lebih baik lagi. Dan kalian juga bisa loh untuk berbakti pada orang tua dengan cara menjaga tata cara ngomong atau berbicara kita kepada yang lebih tua atau sesama teman atau yang lebih muda atau yang lebih kecil daripada kita. Nah, jadi kalian harus perhatiin hal-hal yang kalian anggap sepele atau yang kalian anggap ya biasa aja, kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa kok. Ternyata dari hal kecil aja
itu bisa punya dampak loh untuk kita bisa dianggap berbakti kepada orang tua. Nah, ketaatan juga kepada orang tua ini sangat amat diperhatikan oleh Allah. Nah, ibaratnya kalau kita taat kepada ayah, nah perbandingan taatnya ayah dan taatan ibu tuh lebih tinggi ibu, karena ibu kita tuh yang udah menjaga kita dari kandungan selama 9 bulan. Coba kalian bayangin berapa lama itu. Gak bisa kalian bayangin kan, dia dari bangun tidur harus menjaga kandungan di perut ibu kalian biar kalian tuh tetap terjaga, mulai dari makannya, minumnya. Kalau ibu lagi mau kemana-mana harus diperhatiin betul, nggak hanya sekedar kalian udah di kandungan perut ibu, kalian ya dibiarin aja sama ibu kalian. Tidak, ibu kalian selalu menjaga kalian. Setiap ibu mau kemana pun pasti dijagain loh. Sampai kalian lahir, sampai kalian sudah berumur yang sekarang udah beranjak remaja, adik-adik. Maka dari itu, nah ini juga ada loh sebuah kata yang sangat amat menyentuh atau bisa menyinggung perasaan orang tua kita, agar jadi perhatian juga bahwasanya pada isi Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, nah bahwasannya ada larangan untuk mengatakan perkataan ufin atau katanya yang bisa disebut itu larangan yang menurut kalian tuh hal sepele dan punya banyak macamnya sekarang. Entah itu males kalau lagi orang tua kalian minta tolong, Andi minta tolong beliin kapur dong di warung, atau tidak, Andi tolong beliin garam buat mau masak. Terus kalian menjawab, males bu. Nah itu jangan kalian sekali-kali mencobanya untuk dilakukan, adik-adik, karena itu bisa menyinggung atau mengubah perasaan orang tua kalian yang awalnya senang, taunya bisa bete, bisa sedih, atau enggak jadi lemes. Nah, itu kalian harus perhatiin. Jadinya kalian harus perhatikan kata-kata yang baik untuk disampaikan pada orang tua kita. Semisal kalian emang benar-benar lagi ada halangan untuk membantu orang tua kalian, baik-baik berkatanya. Jangan sampai bilang males, atau bilang janganlah nanti aja. Nah itu perlu kalian waspadai. Nah maka dari itu, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu gerbang kalian menuju hal yang baik dan salah satu ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya kalian sholat, kalian sedekah, kalian zakat, apalagi kalian menuju naik haji, itu kan masih ada loh yang hal paling dekat untuk menggapainya, yaitu berbakti pada orang tua. Jadi yuk kita sama-sama mulai berbuat baik kepada orang tua tanpa perlu diperintah, karena yang tadi telah kakak sampaikan bahwasannya jasa kedua orang tua kalian itu sangatlah besar loh, adik-adik. Jadi
Mari kita bahagiakan orang tua kita, bahkan keluarga kita sendiri terlebih dahulu, biar menjadi sebuah teladan atau contoh bagi saudara atau teman kita yang tidak jauh lain sesama saudara semuslim. Nah, jadi semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, baik kesehatan, panjang umur, baik orang tua, dan jadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kita. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah aktif memperhatikan kakak dalam memberikan pengetahuan materi dan berbakti kepada orang tua kalian. Nah, dan juga terima kasih juga atas bantuan pada guru-guru yang sama sebagai tolak ukur atas keberlangsungan anak-anak yang telah menjadi baik dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik dengan penuh kesabaran. Pada itu sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.